Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad. Iku yang disayang Allah, yang dirahmati Allah. Pertama, pagi hari ini mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa masih memberikan kepada kita rahmatnya yang tidak terhitung, ya, yang tidak terhitung. Termasuk di dalamnya nikmat ngantuk. Oh, saya itu teringat diceritani guru saya, guru akidah alak, guru dari Semarang. Gurune buala epol, buala epol. Kaya ngono pengalaman pertama saya nemu guru galak waktu itu, waktu saya sanawiyah kelas 2 kalau tidak salah, kelas 1 kayaknya. Guru dari Semarang itu, guru pindahan, katanya gurunya itu juga kaya ngono tidak disiplin sehingga dipindah wong Semarang dipindah yang Subah. Tapi wong buala epol. Orangnya tinggi ya, tinggi kurus, terus brengose wis kayak Pak Raden ngene. Brengose kayak apa? Ora kuwi kok, orang gue. Yang belakang dengar enggak? Hah? Oh, dengar. Apa lebih terakhir? Hah? Oh, brengose kayak Pak Raden, oh. Iya. Lah dia tuh menceritakan yang saya tertawang sampai hari ini masih terkenang-kenang, oh. Itu tentang nikmate ngantuk. Ya, nikmat apa sah? Nikmat apa? Tanyakan? Oh, nikmatnya ngantuk. Dan dia itu menceritakan begini. Coba nek ora ono ngantuk, wong isih numpak pit. Dia ceritanya numpak sepeda. Apa? Menceritakannya seperti itu. Ono wong numpak sepeda, ya, tiba-tiba langsung tidur. Oh, wong kan ora ono ngantuk ya. Apa yang terjadi? Buang. Dia cerita segitu ya, sederhana seperti itu. Kamu sang bumbu nanti kemukulan. Kan bayangin coba, nek ora ono ngantuk. Nah, isi mangan oke ora grup turu kae. Nek ngantuk kan terus cari tempat tidur. Nah, jadi asli nek ngantuk kuwi yo nikmat dari Allah yang besar buat manusia. Metabolisme tubuh kita itu ada yang namanya ngantuk. Nek sampean biasa turunnya jam 10, jam 11 urung turu mesti wis anggap itu ngantuk. Orang kan langsung brek kok ya. Numpak sepeda motor langsung turu ya. Ana sepeda motor payu dhewe ra nggih. Nabrak sakarepe dhewe. Jadi nikmat Allah itu banyak sekali termasuk ngantuk. Marilah kita bersyukur nikmat Allah begitu banyak Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini. Terus yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, penderek-pendereknya, pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita juga ditung termasuk pengikutnya. Sampai pengin pula ditung sebagai pengikutnya. Pengen saja apa pengen banget? Pengen banget ya. Kalau pengen banget dihitung sebagai pengikutnya, banyak-banyaklah membaca sholawat. 2 S yang penting dalam hidup kita itu apa? Sholawat dan sholat. Sholawat dan sholat itu 2 S yang penting buat hidup kita. Ojo pernah ditinggalkan. Sholawat karo sholat. Oh ya, tema kultum pagi hari ini tadi sudah saya bacakan di awal ya. Ajaban li amril mukmini. Gawoake menakjubkan perkara orang mukmin itu. Ya. Jadi ini Kanjeng Nabi urusane wong mukmin itu menakjubkan ngerti ya? Apa? Membuat heran, membuat takjub, membuat kita terpesona itu namanya ajaban. Ajaib ya. Di ajaib ini bahasanya bahasa Arab aslinya nggih. Oh. Ajaban li amril mukmini anna amrohu kullahu khairullah. Sesungguhnya segala urusane wong mukmin iku
semua urusannya mukmin itu baik buat dia. Wah, iki nek engko tak critoke tak rampung iki hadis iki cokane sampean guyu-guyu sampe dino soalé yo. Ya guyu tok. Isuk tekan minggu guyu gitu oke. Saking apa ya mukano dirungok. Nggih. Dirungokke kantingan. Oh. Kullu amrohu khairun la idza asobadhu sarra'u, ketika menimpa kelapangan ya, ketika terkenai atau mendapat kelapangan, mendapat anugerah, mendapat nikmat, syakaro, dia bersyukur. Wa kana khairon lah, dan kayak gitu itu adalah baik baginya. Wong mukmin kuwi nek entuk anugerah bersyukur, nek bersyukur entuk anugerah kok bersyukur itu bagus buat dia, nilainya nilainya 100. Nggih, sampean pengen nilainya 100 betul? Nek entuk nikmat, nggih, bersyukur. Nah, beresin meneh yang kedua ini ya. Wa idza asobathu dharra'u, dan ketika menimpa kepadanya dharra'u, kesempitan, kesulitan ya, sobaro, dia bersabar. Itu yang mukmin. Dia bersabar wa kana khairullah, dan itu adalah baik baginya. Lah ning dunya iki isine sarau karo dharau, nggih, kesulitan karo kelapangan, anugerah nikmat karo kesulitan, penyakit itu selalu terjadi. Lah kok dilawan karo wong mukmin dengan sabar dan syukur, ya rampung wis. Anane apik kabeh. Alhamdulillah awake dhewe wong mukmin. Lagi mau pertanyaane iki, sampean wis syukur karo sabar apa dulu? Hanya di situ pertanyaannya. Tapi karakter orang mukmin itu harus seperti itu, harus sabar dan syukur. Sabar ketika ada kesulitan, syukur ketika mendapat anugerah nikmat. Ini nek sampean iki bener-bener mendalam sampean bahkan sampai bisa menikmati yang namanya sakit. Nek sakit kudu sabar. Wong sabar kuwi wong apa? Sabar apa sabar? Anda punya masalah, Anda sebenarnya sedang mengalami persoalan, sedang menderita sesuatu, tapi wajahnya berseri, itu sabar. Paling ora ning ati. Ning apa kok paling ora ning ati? Ning apa? Soalnya nek sampean lara untu, sampe tahu. Lara untu sampean nate dereng. Sampun nggih. Wong ora tau sikatan. Ana sing ora tau sikatan mriki? Wonten? Oh, ora ono, cap pondok sikatan terus nggih. Lara untu ya koyo kae nggih. Lara untu koyo kae sampean mesti sudah tahu, sudah merasakannya. Nah, tapi nek dengan hati sabar paling ora jengkel sange. Aduh. Lah kok dhewe karo nyanyi. Aku kon sabar kok jenenge lara wis sabar. Bisa menikmati sakit sama nek ngerti ilmu iki. Ya. Orang mukmin harus begitu. Nah, misalnya kok diganjar tiba kok di motor sikile tugel misalnya tok. Ya pertama kaget, sikilku hilang, baru yang guyu. Sikilku hilang. Ayo gue. Tapi tenang ya. Tuh, kudu ilmu ini harus kau miliki. Itulah orang mukmin. Nek nggak gitu nggak orang mukmin kamu. Nah sekarang mungkin pertanyaan lebih mendalam ya nggih. Iki rada penting nggih. Kok wong mukmin bisa kaya ngono iki, Pri? Wong mukmin kok bisa? Ya terutama sabar kuwi ya. Nek syukur mungkin akeh. Dikasih nikmat syukur, guyu-guyu, bahagia akeh. Tapi dikai kesedihan kok sabar. Iso sabar itu kirane kuncine nang ndi? Wong mukmin kok iso kok kuwi kuncine apa cah? Kuncinya apa? Ya mukmin itu terjemahnya apa? Orang yang beriman kepada Allah. Dia sabar karena dia punya iman, punya suatu keyakinan yang kuat, bahwa semuanya itu diatur oleh Gusti Allah. Kuwi nomor siji nek wong iman, wong mukmin kok bisa sabar karena dia tahu ini peristiwa ini itu ora ana sing ndadekke terjadi kecuali Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya apapun kecuali adalah dengan pertolongannya Gusti Allah. Terus ditambah lagi sing penting dengan iman itu
dia akan bahagia nantinya di akhirat. Ya. Dengan iman itu percaya karo Gusti Allah, percaya karo akhirat, itu sudah selesai sah. Neng dunya memang seperti ini, walana buwanakum bizai minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa samarat. Nggih. Gusti Allah wis janji nek neng dunya kowe kabeh pasti cobani, kowe wis ngerti. Oh. Tapi kok entuk ganjaran neng surga nek wis ngerti iki aku lara. Oh, sikilku tugel. Tapi nek aku sabar, Pak dikai ganjaran neng akhirat. Ganjarane ora mung senilai mobil Alphard emas 10 kilo mboten. Ganjarannya adalah kenikmatan yang tidak ada henti. Nah, itu membuat dia tentram, dia membuat dia loro sikile apa mau tugel ora masalah. Dan mungkin bencana-bencana yang lainnya ya, musibah-musibah yang lainnya, bojone mati, anaknya mati, walaupun kita nggak berharap, tapi sampean kudu siap. Aku barang itu kudu siap. Nek andekan sampai mengalami musibah sing orang yang kita cintai diambil Allah, ngeri yo. Anak itu disayang-sayang nemen, sangat kita menaruh harapan besar pada anak kita, anak itu diambil. Kaya apa sih? Utawa sampean nek karo bapak karo ibu kan isih eman-eman meno. Wong jajan ben njaluki duit karo bapak ibu mati. Nangis nek bapak ibune mati nangis. Nangis apa mboten? Ora usah nangis. Itimut mau kae yo. Ora apa-apa, sabar. Bapak ibuku mati tapi aku kudu sabar. Guyu. Apa cah ilmu iki digunakan nek sampean pengen uripe bahagia. Nggih. Ilmu sabar dan syukur itu kamu pakai. Itu akan membuat kamu bahagia. Apapun yang terjadi, wong apik-apik sih mau nggih. Kena musibah sabar, wa kana khairullah. Kaya piye apik. Entuk anugerah bersyukur. Wa kana khairullah. Bejo-bejo ning sampean wong walaupun pasti di dunia ini kita akan mendapatkan cobaan, sekaligus juga akan mendapatkan nikmat. Kalau menyikapinya benar, itu baik semua. Nek mukmin kok bisa. Jadi sampean posisine sik loro jadi lorone wis 3 bulan ora mari-mari. Kalau posisi loro 3 bulan tapi sabar, itu baik. Itu baik. Setiap hari mungkin ganjaran buat orang itu. Nah, ini juga membuka mata kita ya. Bukan berarti halo, nah, karena wis anger orang lucu sithik langsung wis sampean no. Ini membuka mata kita gini. Ganjaran, kebaikan itu tidak mesti hanya orang-orang yang sedang menikmati anugerah. Okay? Tidak mesti. Makanya kalau kita menggunakan kacamatanya Gusti Allah kaya ngono cah. Nanti misalnya kalau wah kayak wong numpak mobil apik, wah kayak wong wis wayu pakaiane apik, wis pokoke koyone dunyane kecekel kabeh ya. Kita menilai itu yang bahagia, sementara yang sakit kita nilai wah melas temen gawe. Udah kok susah temen, loro wis 3 tahun ora mari-mari. Nah, tidak mesti seperti itu. Mungkin saja ya sing loro 3 tahun ora mari-mari malah saben dina ngumpulke ganjaran. Tapi sing ketok bahagia dengan harta benda yang dimilikinya, dengan ketenaran yang dimilikinya, bisa saja tidak kalau dia tidak bersyukur. Itu kita memandang kehidupan ini menjadi semuanya baik, semuanya oke saja ya Allah. Mau kau apakan terserah. Saya belum lama ini ketemu seorang istilah sekarang janda. Wong wadok ditinggal mati, wong bandar. Saya ketemu sama Mbak, temannya istri saya. Anaknya si cilik-cilik, ditinggal mati. Anaknya si orang pondok, orang sing sekolah, dan karena suaminya pebisnis, urusan mana kan, termasuk urusan hutang. Dan tapi dia bisa menghadapinya dengan sabar. Dan modelnya saiki ya selain ngetatus, memang wonge santai temen. Gusti Allah dijek dongenge. Ketara sabar ini Gusti Allah dijek dongeng.
neng statusnya, neng omongane. Ya Allah, opo aku kuat sih ya Allah, nek kuat ya ora apa-apa. Dikai bencana kaya piye, dikai musibah kaya ora apa-apa. Istilah-istilahnya ringan, dia selalu ngucap karo Gusti Allah. Iki aku kok iki sebab jenengan lho ya Allah ya. Aku nyupir dhewe tekan Kudus iki sebab jenengan lho ya Allah ya. Dia selalu komunikasi dengan Allah. Jadi terlihat kesabarannya. Wah, urusannya banyak sekali. Nah, waliullah, waliullah, kekasih-kekasih Allah itu pada dasarnya apa, Cak? Itu adalah orang-orang yang bisa bersyukur dan sabar setiap saat. Orang yang bisa syukur sabar benar-benar ya syukur sabar benar itu sampai pada derajat kewalian. Sampai teman-teman duwe apa anak sing cacat toh, anak cacat toh, apa kayak berkebutuhan khusus, terus debil mungkin atau autis ya. Tapi menerima hatinya, terus memperhatikan anak itu, menyayangi anak itu, tidak jengkel, tidak kucilkan, tidak diterlantarkan, tapi dirawat seperti merawat anak yang sehat, anak yang normal dengan penuh kasih sayang yang sama, bahkan dengan lebih sayangnya. Kuwi padha bae wong kuwi dadi wali. Karena apa? Cobaan yang Allah berikan kepada dia bisa menerimanya dengan sabar. Jadi sebenarnya kunci kewalian itu ketika diberi cobaan bisa sabar, ketika diberi anugerah bisa syukur. Wes kuwi. Sampeyan ngerti ayat Al-Qarni dari sahabat zaman Kanjeng Nabi ya. Dia jadi wali karena napa? Ngurusi ibune sing lara kuwi wis tuwa digotong-gotong ya. Dipanggul nang beliau digendong. Maka sampai Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabatnya engko nek ana kuwi Ais Al-Qarni apa? Ais Al-Qarni Qais Al-Qarni ya kok. Qais Uwais maaf Heru ya Allah. Uwais Al-Qarni kon njaluk donga karo Uwais Al-Qarni kok nek tekone haji Mekah. Sampai segitunya derajatnya sampai. Itu bukan karena dia itu alim, bukan karena dia itu ahli ibadah, bukan tahajudnya nganti bathoe ireng kok ora nggih. Tapi karena bisa merawat ibunya nggih, dengan segala kesulitannya dia tetap sabar dan sayang pada ibunya. Ini perlu dicamkan, perlu dicamkan. Ternyata seperti itu. Ketika kita bisa betul-betul sabar, ketika kita betul-betul bisa syukur, itulah derajat kewalian yang Allah janjikan kalau kita bisa seperti ini. Nah ini supaya sampai ngerti ya, supaya ngerti. Ora berarti sambil wah aku pengen jadi wali, terus mlebu masjid esok tekan bengi tekan esok dipiruan baik, padahal di rumah banyak kewajiban. Misalnya sampean wong tua anake butuh sampean ora diurusi, ya ora dadi wali sampean. Bahkan dadine apa kuwi? Dadine wong sing banyak dosa. Ngerti? Supaya ngerti sampean, bukannya kewalian itu sampean mendekat kepada Allah dan melupakan kewajiban-kewajibannya, bukan. Tapi malah kewajiban-kewajiban karo manusia lainnya, apalagi orang-orang yang spesial seperti ibu, bapak, anak, ya, itu akan menjadikan kita baik dan benar di hadapan Allah dan bisa juga mendapatkan derajat kewalian. Ngerti nggih? Nggih? Nah, jadi sampean monggo, saya tadi bilang nek iki dipahami sampean iso senyum-senyum terus kok. Wis apa bae Gusti Allah, kei persoalan tak trimo sabar, kei masalah sabar, kei sakit sabar, dikei rezeki sing mayan bersyukur. Awak sehat bersyukur. Ya, awak sehat bersyukur. Bisa jajan esti alhamdulillah bersyukur. Nah, orang duwe duit ana ning mung wedang putih ya alhamdulillah. Wis pokoke guyu terus, apik kabeh sah. Kuwi kunci bahagia.
kunci bahagia apa? Sabar karo syukur. Kalau sampai bisa sabar syukur berarti sampai duwe iman. Sampai disebut wong mukmin. Oh nang mau hadisnya kurang kayak walaisa dzalika illa lil mukminin. Dan yang seperti itu nggak bisa terjadi kecuali orang beriman. Mono sing kelewat bacaan hadis ya. Ya, kul anak amrohu kulau khairun lah walaisa dzaka illa lil mukminin. Dan tidak ada yang seperti itu kecuali orang beriman. Berarti nek wong-wong sing ora beriman ora iso duwe syukur, duwe sabar ora iso cah. Nggih. Wong sing ora duwe iman ora iso. Orang sampai mungkin pernah lah lihat atau punya kenalan atau tahu nggih. Wong kok ora semuanya jengkelan. Kenapa dia jengkelan diteliti-teliti? Salat dia ora tahu. Ngaji ora tahu. Ya, kudu ora tahu. Wis pokoke ora ana imane karo Gusti Allah. Bener bae kaya ngono kehidupannya. Jadi sing iso sabar, iso syukur dan itu punya nilai yang sama hanya orang nilai yang sama adalah nilai yang nilai A, nilai baik semua di hadapan Allah dan baik juga buat orang itu. Wong nek duwe kesabaran, wong tanggane juga seneng ta. Tapi nek sampean duwe kanca ora sabar, dugal tok sabar. Loro sithik nangis, seneng sampean ngurus kancane nangis, mesti ora seneng. Kelangan barangnya langsung muring-muring, langsung nuduh-nuduh, kan bukti tidak sabar itu ya. Langsung nuduh-nuduh, langsung muring-muring. Nah, nek menghadapi kayak gitu, pasti kita nggak senang. Jadi kalau ada kesabaran tuh, maka akan menciptakan kedamaian. Ono syukur, ono sabar di setiap hati orang mukmin, insya Allah jadi damai, jadi bahagia bareng. Ya. Nah, nek sampean menghadapi kancane sing kok kuwi, sing ora sabaran, sing syukure kecil sedikit, piye? Ya sampeane sing sabar. Duwe kanca kok kaya ngono. Sabare ora ono, syukure ora ono. Ya sampean iki kan sabar. Nggih? Nah, saya kira cukup ya. Demikian anak-anak, ya. Nek iso hadis iki diapalke karena ini adalah kunci-kunci kebahagiaan yang patut Anda miliki untuk menghadapi kehidupan sampean saat ini dan besok di masa datang, ketika sampai di masyarakat, ketika sampai di keluarga, dimanapun kapanpun ojo kelalen dua hal ini, yaitu syukur lan sabar. Kone anake loro jenenge syukur karo sabar wis sano petitan no. Nggih. Anake loro iki jenenge syukur, iki jenenge sabar. Nek lanang kabeh, lanang itu ya sabar ya karo syukur ya no kok sih. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga benar-benar bisa masuk ke dalam hati Anda, menginspirasi Anda semua sehingga dalam hidup ini tidak ada kata lain kecuali sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur. Diwirid ya kena sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur. Ora diwirid, diterapkan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberikan pertolongan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa seperti biasanya. Bismillah. Maula wasalim iman abada ala habibika khairil haqi kulihimi wa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halimina ahwa limutahimi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.